Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar semuanya? Teriring doa, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk mengulang materi tentang fungsi kuadrat dan transformasi. Ini merupakan materi pelajaran matematika kelas 9 semester 1. Sebelum belajar, jangan lupa selalu berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Sudah siap ya? Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang mempunyai variabel dengan pangkat tertinggi 2 dan mempunyai bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Tentunya, karena pangkat tertingginya 2, maka ada syarat a tidak boleh 0. Pada fungsi kuadrat, kita mengenal yang disebut dengan diskriminan atau D. D sama dengan b kuadrat min 4ac. Saat kita menggambar fungsi kuadrat, nilai A dan nilai D itu akan mempengaruhi bentuk dari grafik fungsi kuadrat tersebut. Perhatikan tabel berikut. Jika A lebih dari 0, maka grafiknya bisa kalian lihat, ini yang kanan ini semuanya adalah membuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafiknya adalah membuka ke bawah. Sedangkan untuk D lebih dari 0, grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik. Untuk D sama dengan 0, grafiknya akan memotong sumbu X di 1 titik atau disebut juga dengan menyinggung sumbu X. Dan yang terakhir, untuk D kurang dari 0, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Tidak memotong itu artinya bisa di atasnya atau di bawahnya, tergantung dari nilai A tadi. Beberapa istilah yang ada pada fungsi kuadrat yang biasanya ditanyakan adalah sumbu simetri, nilai ekstrim, dan titik puncak. Sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama atau simetris, yaitu dengan persamaan X sama dengan min P per 2A. Nilai ekstrim merupakan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi kuadrat tersebut. Y sama dengan D per min 4A atau Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Titik puncak merupakan titik tertinggi atau titik terendah dari kurva tersebut. Titik ini mempunyai koordinat X-nya adalah sumbu simetri dan Y-nya adalah nilai maksimum atau minimum dari fungsi itu, yaitu min D per 2A, D per min 4A. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu X1,0 dan X2,0. X1 dan X2 ini adalah akar-akar persamaan kuadrat. Kita cari dengan 3 cara, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan rumus ABC. Kita bisa memilih salah satu mana yang lebih mudah. Langkah kedua adalah menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke rumus fungsi. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri grafik fungsi kuadrat, yaitu X sama dengan min B per 2A. Langkah keempat, menentukan koordinat titik balik maksimum atau minimum, yaitu min B per 2A, D per min 4A. Dan yang terakhir, gambarlah titik-titik yang tadi sudah diperoleh pada langkah-langkah sebelumnya pada sistem koordinat kartesius. Setelah itu, hubungkan titik tersebut dengan garis melengkung atau kurva sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat yang kita cari. Contoh pertama,
Disajikan gambar sebuah fungsi kuadrat. Nilai optimum dari fungsi kuadrat di samping adalah titik-titik. Ingat kembali yang disebut dengan nilai optimum itu bisa jadi merupakan nilai maksimum atau nilai minimum. Saya ulangi, yang disebut optimum itu bisa maksimum, bisa minimum. Karena pada gambar grafiknya adalah terbuka ke bawah, berarti dia nilai maksimum. Cari Y yang paling tinggi. Nilai Y-nya adalah 8. Jadi, nilai optimumnya adalah 8. Contoh 2. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita ingat kembali ada beberapa langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Namun karena pada saat ujian sekolah soalnya berupa pilihan ganda, maka kita tidak perlu menuliskan langkah demi langkah. Kita tinggal memilih salah satu jawaban A, B, C, atau D mana yang benar. Perhatikan di sini nilai A-nya adalah 1. Ingat kembali A adalah koefisien X kuadrat. Koefisiennya adalah 1 di sini. 1 adalah bilangan positif. Jadi A lebih dari 0. Untuk A yang lebih dari 0, maka grafik akan membuka ke atas. Jadi, pada jawaban C sudah pasti salah karena grafiknya membuka ke bawah, dan jawaban D juga pasti salah karena grafiknya membuka ke bawah. Sekarang tinggal jawaban A atau B. Ingat kembali titik potong terhadap sumbu Y. Koordinat titik potong terhadap sumbu Y diperoleh jika X-nya 0. Jika X-nya 0 kita masukkan di sini. 0 kuadrat dikurangi 2. 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Jadi dari A dan B, mana yang koordinat titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0, negatif 2. Yang mana ya? Tepat sekali, jawabannya adalah A. Contoh 3. Persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 12 adalah titik-titik. Untuk menjawabnya, kita tentukan terlebih dahulu nilai A dan B. A adalah koefisien x kuadrat, B adalah koefisien x. Diperoleh A-nya sama dengan 1, B-nya adalah negatif 8. Kemudian, persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. Kita substitusikan nilai A dan B ke dalam persamaan itu. Jangan sampai salah, X sama dengan min B per 2A. Jadi di sini ada min, langsung ditulis terlebih dahulu. Kemudian B, B-nya negatif 8 per 2A, 2 kali 1. Oke. 8 dibagi 2 itu 4. Negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi diperoleh X sama dengan 4. Contoh 4. Koordinat titik potong terhadap sumbu Y dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3 adalah titik-titik. Untuk menentukan koordinat titik potong grafik dengan sumbu Y adalah dengan cara substitusi nilai X sama dengan 0. Jadi X sama dengan 0 ini dimasukkan ke persamaannya, sehingga diperoleh F0 sama dengan 0 kuadrat dikurangi 3. 0 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 3. Ingat baik-baik, koordinat itu X, Y. Di sini X-nya berapa? X-nya 0. Y-nya berapa? Y-nya negatif 3.
Jadi jangan sampai terbalik ya. Koordinat titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0, -3. Mudah bukan? Anak-anakku, lihat ya, materi yang akan kita ulang berikutnya adalah transformasi. Ada 4 jenis transformasi, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kita ingat dari yang pertama dulu, yaitu translasi atau pergeseran. Titik X, Y, jika ditranslasi sejauh A, B, maka koordinat bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Ingat kembali ada beberapa pencerminan yang sudah pernah kita pelajari. Nah, jika kalian pada saat ujian ragu-ragu apakah pencerminannya sudah benar atau belum, maka langkah yang bisa kalian lakukan adalah gambarlah pada sistem koordinat kartesius. Suatu benda jika dicerminkan, maka jarak benda terhadap cermin sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Yang membedakan adalah arahnya. Jadi misalkan suatu benda berada di sebelah kanan cermin, maka bayangannya berada di sebelah kiri cermin. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Rotasi ditentukan oleh 3 hal, yang adalah pusat perputaran, yang kedua arah perputaran, dan yang ketiga besar sudut perputaran. Arah perputaran di sini ada yang berlawanan arah dengan jarum jam, ada yang searah dengan jarum jam. Untuk yang berlawanan arah jarum jam seperti ini, jadi misalkan ada satu titik, inilah yang disebut berlawanan arah dengan jarum jam. Sudut perputarannya positif. Sedangkan yang berikutnya searah jarum jam. Kita tahu bahwa jarum jam berputar seperti ini ya. Nah, yang disebut searah jarum jam perputarannya adalah ini. Sudut yang dengan jarum jam adalah sudut negatif. Ingat kembali beberapa rotasi yang sudah pernah kita pelajari. Jadi nanti kalau ada besar sudut 90 derajat berlawanan arah dengan perputaran jarum jam, bisa ditulis juga dengan positif 90 derajat. Positif 90 derajat itu sama saja dengan negatif 270 derajat. Untuk sudut 180 derajat, karena ini setengah putaran, sudut yang positif maupun sudut negatif hasilnya akan sama. Yang keempat yaitu dilatasi. Dilatasi dapat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pusat dilatasi dan yang kedua faktor dilatasi. Faktor dilatasi dilambangkan dengan huruf A kecil, merupakan faktor yang menyebabkan ukuran benda diperbesar atau diperkecil. Jika ada suatu titik X, Y didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka koordinat bayangannya ada. Silahkan kalian mengalihkan faktor skala tadi dengan X dan Y-nya. Jadi diperoleh KX, KY. Contoh pertama, titik A 5,-2 ditranslasi oleh T
negatif 3,1. Koordinat bayangan titik A adalah langsung saja ya. X-nya ditambah dengan negatif 3. 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Sedangkan Y-nya negatif 2 ditambah dengan 1 sama dengan negatif 1. Jadi hasilnya adalah 2, negatif 1. Contoh 2. Titik A 2,-5 dirotasi dengan titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Koordinat bayangan titik A adalah titik-titik. Ingat kembali, 90 derajat searah jarum jam sama dengan 270 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Titik A, B akan menjadi B, min A. Jadi B-nya adalah negatif 5, min A berarti negatif A, negatif 2. Jadi diperoleh jawaban negatif 5, negatif 2. Nah, pada saat mengerjakan soal pada ujian, barangkali kalian merasa ragu-ragu apakah rumus yang kita gunakan ini sudah benar atau belum. Saya akan menunjukkan bahwa ketika kita menggambar soal ini akan diperoleh jawaban yang pasti dan tidak ragu-ragu. Titik A 2, min 5. X-nya 2, Y-nya min 5. Berarti inilah titik A. Dirotasi dengan titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Saya membuat garis dari 0,0 ke titik A. Seperti ini. Kemudian saya akan mengukur sejauh 90 derajat. 90 derajat berarti kan siku-siku ya. Maka saya akan membuat garis dari titik 0,0 sehingga panjangnya sama dan menjadi siku-siku. Nah, perhatikan, ini sudah siku-siku dan panjangnya sama. Maka titik inilah yang merupakan koordinat bayangannya. Dirotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Diperoleh titik ini. X-nya adalah negatif 5, Y-nya adalah negatif 2. Jadi negatif 5, negatif 2. Bagaimana? Dengan menggambar akan lebih mudah dan lebih yakin. Contoh ketiga, perhatikan gambar. Segitiga ABC ditranslasi oleh T, A, B sehingga diperoleh bayangan A aksen, B aksen, C aksen. Nilai A, B adalah titik-titik. Untuk menjawabnya, ambil saja salah satu koordinat titik sudut. Di sini misalkan saya mengambil titik A. Titik A koordinatnya adalah 2,1. Menjadi titik A aksen, koordinatnya adalah 4,5. X-nya 2 menjadi 4. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka nilai A-nya adalah 2. Sedangkan untuk Y, 1 menjadi 5. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Maka B-nya adalah 4. Jadi kita mencari bilangan berapa yang ditambahkan ke X dan Y sehingga diperoleh koordinat titik bayangan. Jadi penyelesaian dari soal ini adalah 2,4. Contoh 4. Perhatikan gambar. Segitiga CDE ditransformasi sehingga menghasilkan bayangan segitiga C aksen, D aksen, E aksen. Transformasi yang digunakan adalah titik-titik. Segitiga mula-mula dengan segitiga bayangannya, bentuknya sama persis, ukurannya juga sama persis. Yang membedakan adalah satu berada di atas garis, satunya di bawah garis. Jarak setiap titiknya pun sama terhadap garis tersebut. Jadi, transformasi yang digunakan adalah refleksi terhadap garis. Yang paling penting adalah kalian menentukan garis yang merupakan refleksi ini garis apa. Karena mendatar, maka garisnya adalah Y sama dengan 2. Kenapa 2? Karena garis tersebut melalui titik 0,2. Jadi, jawabannya adalah D, refleksi terhadap garis Y sama dengan 2.
Contoh 5, perhatikan gambar. Persegi panjang ABCD didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K sehingga menghasilkan bayangan A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Faktor skala yang digunakan adalah titik-titik. Untuk menentukan faktor skala, lihatlah bayangannya. Jika bayangan benda lebih besar daripada benda aslinya, berarti faktornya lebih dari 1. Jika bayangannya lebih kecil dari bendanya, maka faktornya adalah bilangan pecahan antara 0 dan 1. Jika bayangan benda searah dengan benda, berarti faktornya positif. Sedangkan jika bayangan benda berlawanan arah dengan bendanya, maka faktor skalanya negatif. Pada soal ini, di sini bendanya, kemudian bayangannya di sini. Jadi ini adalah searah, maka faktor skalanya adalah positif. Misal ada soal 1 di kuadran 1 dan satunya di kuadran 3, berarti itu berlawanan arah, maka faktornya negatif. Kembali ke soal. Di sini lebarnya adalah 1 satuan, sedangkan bayangannya 3 satuan, berarti dikalikan dengan faktor skala 3. Untuk membuktikan lebih lanjut, lihat panjangnya. Panjangnya adalah 2 satuan. Pada bayangan, panjangnya adalah 6 satuan. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi benar bahwa faktor skalanya adalah 3.